Halo Tribuners, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Taufikur Rahman selaku Putra Tenun dan Songket Lampung 2019. Halo, selamat malam Kak Taufik. Ya, malam. Ya, Kak Taufik, sekarang kesibukannya lagi apa Kak? Ya, saat ini saya sedang menjalankan dan mengembangkan ya komunitas yang namanya bernama Komunitas Bahasa. Okay. Itu komunitas untuk pelestarian bahasa daerah Lampung. Kemudian saya juga baru saja pulang dari kompetisi tingkat nasional yaitu Putra Putri Tenun dan Songket Indonesia 2019. Oh gitu. Nah itu bisa diceritain nggak sih Kak, ajang Putra Putri Tenun dan Songket Indonesia itu gimana? Jadi ajang Putra Putri Tenun dan Songket Indonesia itu merupakan ajang yang pertama kali untuk mempromosikan kain tradisional yang ada di semua daerah di provinsi yang ada di Indonesia. Okay. Biasanya kan kalau ajang-ajang itu cuma duta wisata, kemudian Mister, Putri Indonesia, semacamnya ya. Nah ini merupakan ajang yang pertama kali dihususkan untuk mempromosikan kain tradisional. Misalnya di Lampung kita punya kain tapis gitu. Okay. Kalau untuk perwakilan dari Lampungnya itu kakak sendiri atau ada pasangannya juga kak? Iya, untuk dari Lampung dan juga untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu berpasangan. Kebetulan pasangan saya bernama Nini Ayu Santika. Gitu. Oh gitu, berarti itu 34 provinsi itu ikut semua ya kak ya? Ada 4 provinsi yang nggak ikut, jadi gitu. cuma 30 provinsi dari seluruh Indonesia. Nah, pas acara kemarin itu, kompetisi kemarin itu kakak sama Kak Ni Ayu, itu kalau boleh tahu urutannya keberapa kak? Urutan ke-6 pada saat itu. Oke. Nomor 6. Se-Indonesia ya? Apa gimana? Nomor urutnya kan ya, nomor urut. Kalau untuk peringkatnya ranking ya, gitu. Kalau untuk peringkat sih, alhamdulillah kita nggak masuk 10 besar. Oh gitu. Kita kebanyakan nyantuy gitu ya. Mungkin ibaratnya kita ngasih kesempatan untuk provinsi lain ya. Oh gitu. Biarin mereka juara dulu. Tapi di tahun depan kita akan mendidik adik-adik dari provinsi Lampung untuk yang jadi juaranya. Oh gitu. Tahun ini tahun uji coba lah buat kita. Karena memang batch pertama nih. Oh iya, batch pertama baru tahun 2019 itu ya kak ya? Baru diadain tahun ini. Jadi masih buta banget tentang kompetisi ini. Kira-kira apa aja yang diseleksi, terus pertanyaan kayak gimana, tahapannya apa aja, itu masih meraba-raba lah. Iya, masih meraba-raba banget. Terus kalau misalkan yang kemarin itu emang yang dinilai atau yang jadi kriteria penilaian itu apa aja kak? Kemarin itu banyak banget ya, jadi dinilai itu dari tahap pertama kali datang ke tempat karantina itu udah langsung dinilai. Kemudian ada juga sesi wawancara banget, itu yang penilaian porsi terbesarnya. Di sana dinilai dari sesi public speakingnya, kemudian dari pengetahuan budaya, kemudian dari sistem di program. Karena pulang dari pemilihan juga kita akan dimintai pertanggungjawaban nih, apa yang bakal kita lakukan setelah pulang dari program atau kompetisi tersebut. Itu masih banyak sih sebenarnya. Nah, terus kalau misalkan kayak tentang tenun dan juga songket Lampung gitu kak, itu kan butuh pengetahuan gitu ya. Nah itu kalau Kak Taufik sendiri cara cari taunya gitu kak, itu kan sedangkan sekarang literaturnya bisa dibilang jarang gitu ya, itu gimana kak? Ya, jadi kalau misalnya kita menggantungkan diri cuma dari Google, itu kan nggak valid ya, informasi nggak begitu valid. Kita juga harus mendatangi dinas-dinas terkait, misalnya dinas pariwisata dan kebudayaan. Kemudian kita juga harus mendatangi pihak seperti pemerhati budaya, kemudian juga desainer lokal untuk mengkonfirmasi kira-kira yang namanya tenun dan songket itu seperti apa, bedanya dengan tapis itu apa gitu. Jadi kita yang harus dibuat bola. Oke, siap. Nah terus dari pengalaman itu gitu kak, apa sih pengalaman yang paling berkesan yang akhirnya kakak dapetin gitu? Pengalaman yang dari Putra Putri Tenun Songket itu ya, tentunya adalah ini kesempatan yang unik yang belum pernah saya dapatkan dan mungkin pemuda-pemudi Lampung lainnya belum bisa dapatkan, yaitu mempromosikan tapis sendiri. Karena tapis itu kan merupakan kombinasi antara tenun dan songket sebenarnya. Oh gitu. Jadi background atau alas yang dipakai untuk tapis itu yang warnanya biasanya merah, lurik dengan hitam, itu merupakan tenunnya, kain tenun. Dan songket khas Lampung yang ditapis itu dari benang emas itu atau benang perak itu sendiri. Jadi merupakan dua kombinasi. Nah, di ajang inilah kita bisa mempromosikannya secara spesifik, secara mendetail gitu. Secara nasional juga gitu ya, Kak? Kita juga bisa mempromosikan
destinasi wisata yang ada di Lampung, yaitu Kampung Tapis yang tersedia di Kabupaten Pesawaran. Sawaran. Desa Negeri Katon. Terus kan sekarang udah jadi jebolan dari putra dan putri tenun dan songket Indonesia gitu. Nah itu untuk kedepannya gitu Kak, untuk cara Kakak memajukan tenun dan songket Lampung ini gimana, Tapis? Iya. Kalau saya pribadi ya, kita kan misalnya sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin ya sebagai pemuda habis istilahnya di era milenial ini ya. Tapi yang nggak muluk-muluk, yang perlahan tapi pasti itu melalui media sosial. Kita misalnya dengan foto menggunakan kain tenun, kain songket atau tapis Lampung, kita promosi dengan caption menarik. Tentunya itu juga salah satu promosi. Kemudian kita juga bisa mengadakan kerjasama dengan Kampung Tapis yang di Pesawaran. Tapi kalau misalnya itu masih belum mendapat dukungan, ya cara melalui media sosial itulah yang paling mudah gitu. Tapi untuk jangka panjang memang saya dan para finalis yang lain berencana akan melaksanakan pemilihan putra-putri tenun di masing-masing provinsi. Gitu. Kalau tahun ini kan masih langsung ke nasional pemilihannya. Gitu. Kalau misalkan yang tadi kan disebarluaskannya melalui sosial media gitu Kak, itu apakah masih sosial media pribadi atau emang udah ada akun khususnya? Udah ada sebenarnya akun khusus seperti Instagramnya, kemudian ada websitenya khusus. Apa tuh Kak? Bisa dijelasin nggak? Tenun Songket. Untuk website dan Instagramnya langsung cek aja ke Google. Tenun Songket. Jadi ada effort sendiri untuk viewers nih, dari Tribun Lampung. Saya nggak mau ngasih umpannya langsung, nggak mau ngasih ikannya langsung. Umpannya Google pokoknya. Google ya. Terus kalau untuk kedepannya gitu Kak, ini kira-kira apa yang bakalan Kakak lakuin gitu untuk ya udah ya tadi tuh ya. Sorry. Terus ini kan event nasional gitu. Nah, ini event nasional pertama atau yang udah keberapa buat Kakak? Kompetisi ini event kedua nasional yang saya ikutin. Pertama dulu pernah ikut event Duta Bahasa di tahun 2016 tingkat nasional juga. Dan ini selang 3 tahun ya, berarti 2019 akhir saya ikut Putra Putri Tenun Songket gitu. Dan mendapatkan kepercayaan dari pihak pusat, panitia pusat juga tentunya. Alhamdulillah. Kalau yang Duta Bahasa waktu itu sempat juara Kak? Atau ya, tentu Duta Bahasa juga nggak juara ya. Karena memang banyak yang lebih baik dari kita dan kami menyadari itu. Dan dari hasil yang tidak juara, kita pun memperbaiki diri kita, terus memperbaiki di Duta Bahasa 2017 pun belum juara, tapi di Duta Bahasa 2018 kita juara. Lampung juara di Duta Bahasa 2018. Siap. Terus kalau misalkan event kedepannya gitu Kak, event pageant yang lainnya gitu, kira-kira apa yang bakalan Kakak ikutin? Untuk kedepannya yang jelas kalau untuk setahun 2 tahun ini bakal vakum dulu ya, karena bakal fokus di pekerjaan dan juga di komunitas dan juga di bisnis yang sedang saya buka. Tapi kalau untuk 3 tahun mendatang mungkin saya akan ngejar event-event nasional lagi kayak Mister gitulah pokoknya. Nasional ya Kak? Iya. Kalau internasional mungkin ada rencana? Biasanya kalau untuk stepnya dari ajang nasional dulu, misalnya ya ini ya, ikut Mister Indonesia, nanti diarahkan langsung ke Mister Universe Tourism atau ke Mister Internasional nantinya gitu. Berarti tahapannya nasional dulu, baru internasional gitu. Nanti diarahkan dari pihak mereka. Siap. Nah itu tadi hasil wawancara kita dengan Kak Taufik. Terima kasih banyak Kak Taufik atas waktunya. Dan buat Tribuners jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Tribun Lampung News Video. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.